Halo sobat, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan berkeliling ya, melihat suasana Kuta Legian pada saat liburan H+4. Ini ada sekitar 1 jam, jadi Anda akan saya ajak jalan-jalan virtual untuk melihat suasana Pantai Kuta dan sekitarnya hingga ke Legian. Selamat menikmati. Kita awali tur virtual kita dari Jalan Kartika Plaza. Jadi jalan ini jalan favorit para wisatawan asing untuk jalan-jalan di sore hari ya. Karena di sini ada beberapa mall yang terkoneksi dengan pantai. Salah satunya adalah Mall Discovery. Nah, di Mall Discovery ini teman-teman bisa menonton beberapa pertunjukan yang sifatnya gratis dan tiap minggu selalu ada biasanya. Seperti tari kecak, ya. Tari kecak Ramayana namanya di Mall Discovery. Kalau nggak salah, kalau nggak hari Selasa, hari Kamis sore gitu menjelang sunset. Nah, kalau Anda sengaja menonton tari kecap di beberapa tempat pasti akan dikenakan biaya ya, mulai dari 100.000, 200 sampai 300.000. Nah, di mall ini Anda akan gratis ya untuk menontonnya, bahkan suasananya asik di pinggir pantai gitu ya. Kalau panas tinggal masuk ke mall, adem AC. Nah, ini kita udah sampai di sekitaran Waterboom Bali. Ini salah satu destinasi wisata untuk para turis ya, karena harga Waterboomnya lumayan mahal nih, sekitar 400.000 kalau nggak salah tiket masuknya. Biasanya kan Waterboom di Indonesia itu untuk lokal paling ya 50.000, 60.000 lah, itu sudah mahal juga untuk orang kita ya. Tapi di sini 400 ribuan ke atas nih untuk Waterboom di Bali, sehingga mungkin akan terkesan mahal untuk orang lokal ya, tapi bagi wisatawan asing karena mungkin dalam bentuk dolar ya, 40 dolar atau 30 dolar, 20 dolar nggak seberapa ya. Nah, setelah Waterboom Bali kita ini menuju ke arah Pantai Kute ya, dari Kartika Plaza ini. Nah, di depan kita nanti akan ketemu gerbang Pasar Seni Kute. Itu setelah direvitalisasi, tapi memang masih agak sepi ya. Jadi gerbang utama ke Pantai Kuta ada di depan. Nah, ini di deretan-deretan kafe-kafe, kemudian hotel ya. Sebelum ke Pantai Kuta banyak sekali tempat untuk para wisatawan asing nongkrong ya. Ini karena masih suasana agak panas, jadi belum pada keisi nih kursi-kursi yang ada di kafenya. Biasanya ini ramai banget. Biasanya pada mendengarkan live music ya di kafe-kafe yang ada di pinggir jalan-jalan Kartika Plaza ini. Nah, ini kita sudah mendekati Pantai Kuta gerbangnya. Nah, ini ada bar berjalan ya. Ice Ice Bali ini kantornya di Legian. Jadi kalau Anda ingin naik bis bar itu Anda bisa reservasi dulu. Memang seru kayaknya diajak keliling sekitaran Kuta ya. Nah, kita memasuki kawasan Pasar Seni Kuta nih. Sini memang sering agak sedikit tersendat arus lalu lintasnya karena ketemu dengan arah dari Jalan Kuta ya, dari Kartika Plaza bertemu dengan Jalan Kuta, sehingga banyak arus mobil yang bergantian untuk menuju ke arah pantai. Ini deretan ruko-ruko masih belum buka semua ya, karena mungkin suasana lebaran H+4 masih pada mudik nih yang punya dan karyawan-karyawannya. Tapi untuk aktivitas para wisatawan asing sih sepertinya tidak terpengaruh ya dengan lebaran ini. Mereka sih malah asik, mungkin lebih sepi ya. Nah, ini sudah ada di depan. Di depan nih ada lagi bar berjalan nih ya. Nama barnya Ice Ice Bali. Nanti kita coba dekati.
Tadi sudah ketemu dua di belakang, ini berarti tiga nih, udah tiga bis, tiga bar berjalan yang kita lewati. Ini agak tersendat ya, karena memang udah mendekati pertigaan di depan. Nah ini SS Balinya. Halo, nah itu dia, ramah sekali mulainya ya, melambaikan tangannya kepada kita. Kemudian ini kita dibelokkan, nanti ada toko baju khas Bali ya, Made in Bali namanya, bagus-bagus sekali ya modelnya. Itu yang punya UMKM orang Bali ya asli ya. Nah ini Made in Bali sebelah kiri. Wah ini silau guys, gitu. Jadi kita pas menghadap ke arah matahari ya, matahari terbenam, silau banget gitu. Jadi saya potong sedikit karena percuma juga tidak akan bisa lihat. Ini kita sudah di Jalan Raya Kuta, sudah di pinggir pantai ya. Sebelahnya ini KP-KP bintang 5 ya, ada Hard Rock Cafe gitu. Kemudian ada Heritage, Kuta Heritage. Sebelah kiri ini parkiran motor yang akan main di pantai ya. Jadi untuk motor bisa parkir di sini, tapi untuk mau kendaraan mobil hanya bisa parkir di mungkin di mall ya, masuk ke mall. Untuk daerah sini tidak ada parkiran untuk mobil ya. Ini menjelang sore tapi masih agak terang, jadi silaunya masih kerasa nih ke kamera gitu ya. Dan beberapa kafe juga belum begitu ramai orang nongkrong karena masih terasa masih menyengat nih mataharinya. Pantai Kuta ini selalu penuh ya parkiran motornya dari ujung ke ujung, entah wisatawan siapa gitu. Tapi banyak juga turis-turis asing yang menyewa motor, bukan cuma domestik ya. Jadi parkiran ini penuh sekali. Bayarnya cuma 2.000 ya untuk parkir motor di Kuta ini. Biasanya di Bali ini parkir motor masih 1.000 ya kalau di tempat lain. Ini juga termasuk culture shock ya untuk orang Jakarta atau luar Bali datang ke Bali, parkir motor masih 1.000. Kadang kita kaget kok masih bisa saya parkir 1.000. Nah tapi di beberapa tempat tertentu seperti pantai, tempat wisata biasanya sudah 2.000 ya, atau di kafe-kafe itu sudah 2.000 untuk motor. Pada umumnya di Bali masih 1.000 ya untuk parkir. Nah ini agak tersendat juga guys, karena memang arusnya semua mobil mengarah ke pantai lewat sini, cuma satu-satunya yang ke Kuta ya, dan akan agak sedikit tersendat di depan Mall Beach Walk nih. Ini satu-satunya mall terbesar yang menghadap pantai di Bali ya, Beach Walk Mall punyanya grup Sahid Hotel. Di dalam mall ini juga banyak tenan ya yang menjual barang-barang kelas atas ya, yang disukai oleh wisatawan asing. Kemudian kafe-kafe, rumah makan, termasuk juga fasilitas hiburan lainnya ada ya di dalam. Kemudian di basement ada masjid, bagi yang muslim bisa sholat di sini nih, di Beach Walk. Jadi ketika Anda main di pantai Kuningan, kemudian Anda ingin sholat, karena bisa masuk ke Mall Beach Walk ini di lantai dasar basement. Nyaman sekali, dan musolanya juga ada AC-nya, dingin ya, bersih, karpetnya empuk, pokoknya nyaman lah. Kemudian kalau yang mau hemat makan, ada kantin karyawan di bawahnya. Jadi kalau Anda merasa kemahalan belanja di mall, beli makan di mall, bisa beli di kantin karyawan dekat masjid ya, masih di basement. Baru Anda pergi lagi ke pantai. Nah ini kita masih tersendat ya di sini ya, masih area Pantai Kuta ke arah Legian. Nah, ini deretan apa namanya, hotel besar. Nah kita sekarang masuk ke Jalan Legian nih. Oh belum, ini masih Jalan Raya Kuta. Ini ada Mamakaya Hotel bintang 5 juga. Persis di depannya ini ada taman untuk bermain skateboard ya. Pantai Kuta ini lengkap sekali buat arena bermain. Selain jalur sepeda, jogging track di pinggir pantai, Anda bisa nikmati hingga ke Pantai Seminyak ya. Itu panjangnya hampir 5 kilo. Kalau Anda kuat bisa jalan kaki ya dari arah pantai paling ujung, Pantai Sekeh atau Segara,
kemudian Pantai Jerman, Pantai Kute, Pantai Legian, Seminyak. Nah, mentok di Seminyak. Tapi kalau Anda mau naik motor memang bisa di jalan raya ini gitu. Jalan raya ini cuma memang agak sedikit tersendat ya. Nah, ini udah agak lapang nih guys karena sudah mendekati perbatasan Pantai Legian. Nah, di ujungnya adalah Pullman ya, Hotel Pullman bintang 5 ini. Di depan kita akan belok kiri dulu sebelum nanti kita akan lurus ke arah Legian. Kita akan mengunjungi dulu kawasan Jalan Legian yang mengarah ke Monumen Bom Bali. Nah, ini adalah tragedi kemanusiaan ya, sehingga dibuatkan monumennya. Di situ ditulis juga nama-nama korbannya, ada ratusan. Dari berbagai negara disebutkan di situ nama-namanya. Ya, nanti kita akan lewat sebentar di Jalan Raya Legian ini. Nah, dari sini kita nanti belok kanan ya, untuk bisa masuk ke area jalan yang menuju Monumen Bom Bali. Ini terlihat sudah mulai agak ramai ya, wisatawan-wisatawan ini yang berjalan kaki. Sudah mulai banyak meskipun matahari masih terasa menyengat ya, sehingga silau terlihat. Biasanya agak gelap sedikit mendekati jam 6. Nah, baru akan mulai banyak sekali orang berjalan kaki wisatawan asing menuju pantai. Ya, ini kita belok kanan, kita masuk ke, memotong dulu ya, Jalan Benersari. Nah, ini kawasan padat juga nih, karena jalannya sempit tapi mobil bisa masuk. Kadang dua arah, jadi agak susah kalau berpas-pasan ya. Nah, seperti ini di depan, jadi harus ada yang satu mengalah diam dulu, baru cari cari jalan yang agak lebar untuk menepi. Ini kita nanti belok ke kiri karena akan memotong masuk ke Jalan Legian ya. Sini walaupun kecil tapi padat ya. Minimarket juga banyak di sini, hotel-hotel bintang 4, bintang 3 yang mau low budget juga banyak sekitaran sini, tapi masih dekat ke area Pantai Kute. Di depan kita nanti akan belok kiri ya, karena kita akan masuk ke area Jalan Legian. Ini kanan kiri banyak sekali yang jual souvenir, kemudian barber kecil ya, kios-kios, tapi rata-rata masih pada tutup nih karena mungkin suasana mudik lebaran. Nah, ini kita ke kiri, kalau ke kanan itu ke arah pantai lagi ya. Kita ke kiri dulu untuk menuju ke area Monumen Bom Bali. Nah, Anda perhatikan jalannya memang sepertinya tidak cukup 2 mobil, tapi selalu ada mobil dari arah sana, sehingga harus bersabar ya. Kita juga motor mau menyalip agak susah nih, cuma nah itu tuh ada, jadi kita harus cepat supaya bisa lewat ya sebelum mobil berpas-pasan. Oh, ini money changer ya. Jadi memang ini area pendukung untuk para wisatawan ya. Banyak sekali fasilitas yang memanjakan dan memudahkan para wisatawan asing di daerah sini. Jadi area ini memang area pendukung untuk wilayah Pantai Kute ya. Untuk yang versi low budgetnya, hotel-hotel masih banyak di sini, sehingga banyak juga wisatawan asing yang jalan kaki nih ke arah pantai dari sini. Nah, sebentar lagi kita akan keluar dari Jalan Benersari ini, masuk ke belum nih, kita belok kiri dulu ya, belok kiri dulu, kita belum nembus ke Jalan Legian nih. Ini Benersari Raya ya. Nah, kita coba explore di sekitarnya.
Circle K ini menjadi minimarket yang favorit ya buat wisatawan asing, karena dia menyediakan tempat untuk nongkrong di depannya, kemudian charging HP gratis ya. Enak lah, dibanding minimarket lainnya jarang sekali yang menyediakan tempat-tempat charging ya. Kalau di Circle K sebenarnya sudah menjadi standar operasional prosedurnya, jadi selalu ada untuk mengecas HP. Kalau di minimarket lain mungkin kadang-kadang ya, tergantung inisiatif minimarketnya. Ini masih di area menuju Legian, Jalan Raya Legian ya. Di depan nanti kita akan belok kanan. Ini masih agak sepi ya suasananya, wisatawan asingnya belum muncul semua nih. Masih agak kesiangan kita jalan, kurang sore lah. Nah, ini kita sudah Jalan Raya Legian nih. Jalan Raya Legian di sini sentralnya nih kegiatan wisatawan asing yang ingin menikmati Pantai Kuta dan Legian, biasanya daripada jalan kaki ke arah pantai dari sini. Dan pub-pub atau bar-bar di sini biasanya hingar-bingar kalau malam, gitu. Menjelang gelap, maka ini ramai sekali di sini. Live music, kemudian kegiatan-kegiatan aktivitas wisatawan di malam hari sangat hingar-bingar di sini. Untuk sore ini masih belum terlihat. Nah, jangan lupa untuk kawan-kawan yang menonton ini dan suatu saat ingin datang ke Bali, silakan kunjungi Jalan Legian ini ya. Karena suasananya memang sangat menghibur gitu ya. Sini banyak rental sepeda motor yang dijajakan di pinggir jalan, kemudian toko-toko souvenir, tempat makan, bar, kafe, lengkap lah untuk Jalan Legian ini. Minimarket ya, money changer dan sebagainya. Pokoknya seperti kampung bule di sini ya, karena saking banyaknya turis wisatawan asing yang tumpuk ke sini untuk menikmati suasana malam di Jalan Raya Legian. Gitu. Nah, ini juga banyak tuh wisatawan asing yang boncengan bawa motor sendiri ya. Karena di Bali ini bebas sekali mereka menikmati Bali ini memang hanya dengan sepeda motor yang nyaman, karena kalau mobil pasti ya seperti Anda lihat jalannya kecil, kemudian berpapasan agak susah ya, kan cenderung macet. Untuk daerah pantai Kuta Legian sebaiknya menggunakan sepeda motor atau sepeda goes ya, kan lebih nyaman gitu. Kalau jalan kaki memang nggak kejauhan. Nah, ini daerah area monumen Bom Bali ini, pas di sini monumennya. Nanti saya tunjukkan gambarnya ya, videonya. Kita lanjut terus menyusuri Jalan Legian dan kita akan menyusuri Gang Popis ya, salah satu gang legendaris yang ada di Bali. Itu awal mulanya wisata Pantai Kuta ini dimulai dari Gang Popis ini ya, atau Popis Lane bahasa Inggrisnya. Ada Popis Lane 1 atau Gang Popis 1 dan Gang Popis 2 atau Popis Lane 2. Emang yang Popis 2 lebih ramai, nanti kita lihat situasinya. Tapi yang diawali sejarah ini dari Popis Lane 1 ya. Persis setelah gerbang Pantai Kuta, kemudian hotel Hard Rock Cafe, agak jauh dari situ nanti ada jalan ke kanan. Nanti kita coba telusuri. Ini kita masih di area jalan Pantai Kuta. Ini kita menuju ke arah Pantai Kuta ya. Kita muter lagi nih, karena kita akan masuk ke Gang Popis atau Popis Lane. Di Gang Popis ini memang menjadi kenangan banyak orang ya, karena emang awal mulanya sejarah wisata Pantai Kuta ini dimulai dari situ. Ada yang bilang Popis itu berasal dari nama bunga di Amerika, karena banyak turis Amerika dulu yang nongkrong di situ sehingga dikasih nama
Gang Popis atau Popis Lane. Tapi ada juga yang menamakan atas nama pemilik warung dulu pertama kali di Pantai Kuta ya, di Gang Popis ini ya. Mungkin Anda bisa baca sejarahnya. Nah, saking berkesannya, waduh, nah ini nih kita menuju arah pantai seperti ini nih. Akan sedikit terganggu ya penglihatan Anda, maaf sekali karena mataharinya sangat-sangat menyengat. Ini kita menuju arah barat nih, arah Pantai Kute. Jadi kameranya benar-benar silau ya. Maaf sekali ini untuk ketidaknyamanan ya. Tapi sampai nanti dibelokan akan hilang lah. Nah ini kita sudah kembali ke jalan yang ada toko Made in Bali ya, toko fashion ini yang UMKM Bali yang sangat maju. Nah kita sudah sampai di Jalan Raya Kuta lagi nih, yang arah mall. Nah kita nggak jauh dari sini nanti ada pertigaan masuk ke Popis Lane atau ke Gang Popis ya. Nah saking terkenalnya ini wisatawan di seluruh dunia pasti akan tahu ya Jalan Popis ini atau Gang Popis ini. Ini jadi satu-satunya gang yang di Indonesia yang paling terkenal di dunia nih. Itu bahkan Slank sendiri, grup musik Slank membuat lagu khusus untuk kenangan di Gang Popis ini. Coba Anda silakan browsing ya bagaimana lagu Slanknya itu tentang Gang Popis. Nah ini ada tandanya, ada tugu ini. Kita masuk ke kanan ini sudah masuk ke Jalan Popis 1 atau Gang Popis 1 atau Popis Lane 1 ya. Ini kawasan bersejarah ya bagi wisatawan Bali untuk area Kuta. Kan ini awal sekali mulai terkenalnya Pantai Kuta di dunia itu dari Gang Popis ini. Tapi banyak sekali, masih banyak toko-toko yang tutup nih, belum ramai gitu. Masih mungkin suasana mudik lebaran ya, karena ini masih lebaran H+4. Nah itu banyak ruko-ruko yang tutup nih, kios-kios yang tutup. Kemudian juga di Popis Lane ini akan dibangun hotel Kuta yang besar ya, sudah ada tanda proyeknya di depan. Ini masih agak panas ya guys cuacanya. Jadi masih sedikit orang atau wisatawan yang jalan kaki nih. Kita lanjut guys, kita masih di dalam Popis Lane 1 ya atau Gang Popis. Ini jalannya kecil tapi mobil masih pada masuk ya guys, jadi agak sedikit tersendat nih perjalanan. Nah ini sudah mendekati ujung, makin mengecil nih jalan Popis Lane ini. Yang ke kiri tadi kita kalau mau masuk ke Popis Lane 2 atau Gang Popis 2. Ini suasananya masih agak sepi sih memang gitu, tidak seramai dulu ya. Nah ini proyek hotel Kuta Bali yang besar nih. Waktu itu masih dalam pemugaran, sekarang kayaknya masih ditutup ya, belum dimulai konstruksinya. Sepanjang jalannya sudah ditutup banner besar sih ini. Nah ini makin menyempit guys, makin kesini makin kecil jalan untuk Popis Lane ini. Di kanan kiri memang banyak kios-kios souvenir ya, kemudian hotel-hotel kecil yang kelas-kelas low budget bisa Anda temukan di sekitar Popis ini. Ini ujungnya nanti kita ketemu Jalan Legian lagi ya, Jalan Legian. Nah dari Jalan Legian ini nanti kita akan menyusuri kawasan belakang Pantai Legian. Jadi biasanya lebih ramai seperti Kampung Bule nanti di sana. Bagaimana suasananya? Coba ikuti terus saja virtual tour ini supaya nanti ketika Anda berwisata ke Bali, Anda sudah punya gambaran ya mau kemana, kemudian mau nginep di mana, situasinya sudah tergambar. Nah
ini sudah semakin menyempit jalannya. Di ujung sudah ada ketemu jalan raya Legian ya. Jadi cuma satu motor nih, yang tadinya bisa mobil masuk sekarang benar-benar cuma satu motor ya. Tapi masih bisa nyambung lah. Ini jalan Legian tadi yang tembusan dari Monumen Bom Bali ya. Dari sini, dari Jalan Raya Legian, kita nanti akan masuk ke arah kiri, belok kiri ya. Kalau ke kanan nanti ini ke Jalan Raya Kute lagi, Jalan Raya Pantai Kute, akan melawan cahaya matahari ya. Kita ke kiri dulu ini, ke kiri. Kemudian kita akan berputar nanti mencari jalan tembus ke arah Popis Lane 2 atau Jalan Popis, Gang Popis 2 ya. Nah, kita coba belok kiri nih. Nah, ini agak teduh ya, sehingga tidak begitu menyilaukan. Jalannya juga mulus. Ini sudah di kawasan belakang Legian nih. Ini masih sedikit lengang ya, masih sedikit lengang karena mungkin cuaca masih agak panas, orang-orang belum keluar untuk menikmati sore di pantai. Wah, ini padat sekali nih. Nah, ini ada polisi-polisi tidur juga ya di sini, jadi kita nggak bisa ngebut nih. Memang suasananya tuh santai tuh, anak-anak masih pada belum masuk sekolah, jadi berkumpul di jalanan sambil main game. Ini kawasan pendukung lah, kawasan pendukung Pantai Legian. Banyak orang lokalnya kalau di sini ya, dibanding wisatawannya. Di depan kita nanti akan belok kiri, kita akan masuk ke jalan yang akan jadi tembusan ke Popis Lane 2. Nah, ini jangan lupa ya guys untuk mendukung channel ini supaya terus bisa memberikan update-update terbaru tentang suasana wisata di Bali ya. Pencet tombol subscribe dan like and share ya. Yang minta di review daerah wisata lainnya silakan komen ya, nanti kita akan coba review. Nah, ini kita ke kiri nih. Ini mungkin akan agak sedikit silau ya, karena kita mengarah ke barat nih, mengarah ke matahari terbenam. Nah, itu sudah mulai kerasa silau sekali. Ini kita menyusuri gang sempit ya, tapi ini nanti akan tembus langsung ke Jalan Raya Legian lagi, dan kita nyebrang langsung masuk ke Popis Lane 2 atau Jalan Popis 2. Jalan Popis 2 ini nanti ujungnya adalah Mall Beach Walk ya, di pantainya nanti tembusannya Beach Walk. Dan ada pintu khusus nanti dari Mall Beach Walk untuk keluar lewat Gang Popis 2 ini. Nah, Popis 2 nya cenderung lebih ramai sih nanti ya dibanding Popis 1. Ini seperti menyusuri lorong, wah, gua ya. Nah, ini kita sudah keluar di Jalan Raya Legian lagi yang ada Monumen Bom Balinya. Kita akan menyeberang ke depan ini ke Popis Lane, itu Popis Lane 2 ya. Ini karena satu arah ya, kita ngikutin motor ini nih. Dia berani sekali, yang depan main terobos saja ya, kita ikutin. Waduh, silau sekali nih. Nah, kita cut dulu ya untuk di Popis Lane 2 ini, kita balik arah nanti. Kita nanti kunjungi Popis Lane 2 di lain waktu lah, karena harus dari arah barat sebetulnya kalau mau masuk Popis Lane 2. Mataharinya terlalu silau ya tadi, sehingga kita cut dulu sebagian. Terasa ini sudah hampir mau 30 menit ya guys untuk kita virtual tournya. Jangan lupa tombol like and share-nya, subscribe juga ya, supaya channel ini tumbuh dan bisa terus memberikan update-update tentang wisata Bali yang lagi hits. Nah,
Ini kita kembali di Jalan Raya Pantai Kuta nih, di area Beach Walk Mall. Jangan selalu berhias ya Beach Walk ini. Kalau lagi Ramadan, temanya Ramadan depannya. Kalau lagi Halloween, Halloween, Christmas, Christmas. Jadi ngikutin tren lah. Nah ini sepanjang Jalan Pantai Kuta ini kita akan nanti lurus ke arah Pantai Legian ya. Jadi sampai ke gerbangnya Pantai Legian. Sekarang sudah rapi untuk jalan raya Pantai Legian ini. Dulu masih ditutup karena sedang pemasangan paving blocknya. Jadi tidak diaspal untuk di Pantai Legian ini. Ini kita masih di area Pantai Kuta. Di area Kuta ya. Kita akan nanti lurus terus gitu untuk bisa masuk ke Pantai Legian. Sebelumnya kita dari sini tadi kan belok kanan ya, belok kanan itu ke arah Monumen Bom Bali tadi, tapi sekarang kita akan mencoba lurus setelah Hotel Pullman. Jadi tandanya ini Mamaka, kemudian di ujungnya itu ada Hotel Pullman yang menjadi batas antara Pantai Kuta dan Pantai Legian. Jadi ujungnya di situ. Nah ini masih area Pantai Kuta ya, Mamaka ini. Setelah lewat ini nanti mulai agak lengang biasanya. Masih agak silau ya untuk mataharinya ini. Nanti kita akan coba virtual tour di pagi hari ya. Biasanya lebih adem ya karena mataharinya masih di timur jadi nggak kelihatan. Jadi untuk Pantai Kuta ini memang untuk orang yang berburu sunset. Kalau Anda ingin memburu sunrise, matahari terbit, maka Anda harus ke Pantai Sanur ya, di arah timur Pulau Bali ini. Nah kalau Kuta ini khusus untuk pantai yang pemburu sunset ya, makanya ada Sunset Road di dekat Kuta ini ya. Nah ini belokan tadi kita tidak belok ya, jadi kita lurus ke arah Legian. Ini udah jalan raya Pantai Legian nih. Ini kondisinya pakai paving block jadi kalau agak goyang sedikit dimaklumi ya ini jalannya. Nah ini kawasan Pantai Legian, lebih banyak kafe-kafe pinggir jalan ya. Jadi hotel-hotelnya lebih ramai biasanya dibanding Pantai Kuta, karena kalau Pantai Kuta biasanya bintang 5 ke atas jadi tidak terlihat keramaiannya di jalan raya. Kalau ini langsung menghadap ke jalan, ke pantai, mereka pada nongkrong, jadi penginapan di hotel dan sebagainya. Ini sama situasinya seperti di Pantai Kuta ya, di kirinya itu parkiran untuk sepeda motor, tapi dinaikkan ke trotoar kalau di sini ya. Nah ini gerbangnya nih, gerbang Pantai Legian ya. Nah kita lanjut terus nanti menuju ke Pantai Seminyak ya. Ini masih nanti di ujung kita baru belok kanan. Nah ini virtual tour kita menyusuri jalan raya sepanjang pantai dari Pantai Kuta, Legian hingga Seminyak. Jadi kalau yang menggunakan sepeda motor bisa terus nyambung ya sampai ke Seminyak, bahkan ke Canggu. Tapi kalau untuk mobil ini di depan tidak bisa nih, disuruh putar balik nanti karena ada portal. Jadi mobil yang dari sini hanya bisa sampai di pertengahan Pantai Legian. Banyak sekali yang orang disuruh putar balik nih di sini karena banyak yang tidak tahu, tidak ada petunjuk arahnya bahwa mobil tidak boleh langsung ke sana, jadi hanya bisa masuk ke hotel atau mengantar saja. Masih agak silau ya guys ya. Nah ini mobil-mobil masih bisa parkir nih karena di sini memang buntu nanti kalau untuk mobil ya, tidak bisa terus. Kalau mungkin ini tidak buntu, mungkin pasti tidak akan bisa dibuat parkir di jalan ini karena akan ramai sekali.
Bagi yang sudah tahu mungkin dia tidak akan menuju Seminyak lewat sini karena pasti akan disuruh putar balik nanti di depan. Jadi lebih ke area santai lah kalau ini ya, bukan untuk arah lalu lintas seperti jalan Pantai Kuta. Jadi Pantai Kuta itu kan mobil crowded sekali di situ. Kalau di sini pada parkir mobilnya karena memang dibatasi ya, jadi tidak bisa nembus mobilnya. Ini kanan kiri penuh dengan parkiran ya. Untuk kanan ini hotelnya. Nah ini nih portalnya nih, jadi mobil ini juga nggak bisa terus, mungkin dia lihat Google Map bisa nembus, ternyata sebetulnya tidak bisa tuh, diputar balik karena ada portal ini ya. Jadi hanya motor yang bisa lewat nih, kita bisa lewat terus. Ini nanti sampai ke pantai Double Stick, Seminyak, semuanya terus kita bisa. Wah agak silau ya, masih mataharinya nih. Untuk ada pohon-pohon nih, jadi agak ketutup. Nanti kita akan ulang lah untuk virtual tournya di saat matahari yang agak redup. Dan nantikan juga nanti virtual tour jalan kaki ya di Pantai Kute sampai ke Pantai Seminyak ya. Nanti menyusuri jalan jogging track dan juga menyusuri area pantainya. Jadi nanti akan ada dua lagi video yang mengupdate tentang situasi area di dalam pantainya. Nah hari ini kita update dulu untuk jalan rayanya dulu nih. Gitu. Nah ini dari arah sana mobil bisa masuk tapi sama kayak tadi akan disuruh putar balik di tengah-tengah ya. Jadi hanya bisa untuk parkir. Gitu. Untuk parkir nanti diatur saja oleh juru parkir di depan. Untuk di pertigaan depan ini kita nanti tidak lanjut dulu ke Seminyak ya. Kita akan putar balik atau belok kanan. Wah, di agak ramai ya, lebih ramai dari Pantai Kuta kalau di Legian ini ya, kalau untuk kegiatan wisatawan asingnya, karena memang di sini banyak tempat-tempat untuk nongkrong di pantainya, ada kafe-kafe pinggir pinggir pantai yang buka sampai malam, sedangkan di Pantai Kuta ini biasanya tidak ada ya kafe-kafe pinggir pantai yang buka sampai malam, sehingga pantainya cenderung sepi. Kalau sudah gelap Pantai Kuta itu sepi, paling hanya warung-warung kecil gitu. Tapi untuk Legian ini malah banyak kafe-kafe pinggir jalan yang memasang lampu-lampu kafe yang cantik ya, warna-warni, kemudian tempat nongkrong yang asik, beanbag ya, duduk di pasir, kemudian ada live music ya, barbecue. Jadi seru. Kalau nanti agak malam sedikit pasti penuh sekali pantainya. Nah makanya beda karakter ya Pantai Kuta ini, kalau malam malah sepi, tapi kalau Legian malah Seminyak malah tambah rame ya di pinggir pantainya gitu. Nanti di lain waktu kita akan update nih bagaimana situasi Pantai Kuta di malam hari, kemudian Legian dan Seminyak ya. Nah di depan ini kita nggak lanjut ke Pantai Seminyak Double Stick, tapi kita belok kanan ya, kita menuju ke arah Legian bagian dalamnya lagi nih. Gitu. Di sini mobil sudah terlihat agak banyak karena memang ini jalan raya utama untuk menuju pantai ya. Hanya saja buntu, jadinya tidak bisa muter seperti di Kuta, sehingga agak sepi, nggak seramai, nggak semacet di Kuta ya. Ini mobil-mobil ini hanya bisa masuk dan harus balik lagi lewat sini ya, nggak bisa nyusurin pantai kecuali untuk parkir saja. Nah kalau motor bebas ya, bisa kemana saja. Nah ini kita juga agak ngantri ya karena padat sekali jalanannya. Oke, sudah hampir 40 menit, tidak terasa Anda menonton perjalanan virtual atau wisata virtual menyusuri jalan-jalan di sekitar Pantai Kuta dan Legian ya. Jangan lupa like dan komennya, kemudian di subscribe kalau yang belum subscribe ya, supaya channel ini bisa terus memberikan update-update
untuk kondisi terkini situasi tempat wisata yang lagi hit di Bali ini ya. Ini mulai agak padat ya di sini. Parkir motor kanan kiri, sedangkan mobil juga harus dua arah ini. Jadi harus pergantian kalau mobil. Nah, mungkin untuk selanjutnya silakan Anda menikmati ya perjalanan ini sampai akhir. Nanti akan berujung di Jalan Raya Bypass Ngurah Rai ke arah Kedonganan ya. Jadi nanti Anda akan melewati bandara, kemudian Jalan Raya Kuta, eh, hingga ke pintu tol Bali Mandara, kemudian ke persimpangan bandara dan ke Kedonganan ya. Sampai di sini mungkin kawan-kawan untuk virtual tour komentarnya ya. Ke depannya silakan Anda menonton langsung, jika ada pertanyaan silakan ketik di komentar ya. Oke, selamat menikmati.